Kenapa dipanggil Opa Dingdong sih? Jadi itu penasaran ada sejarahnya karena juga. Nama aku dipanggil. Aditya Santoso. Jadi tahun 2019 ke 2000 kan bikin single tuh, bikin single. Nah, waktu itu kan lagi tren-trennya Korea-Koreaan gitu kan. 2019 tuh kan. Ini lagu Koreaan atau Enggak, lagu jadi dangdut atau lagu apa aku nih? penasaran pengen bikin itu dia kayaknya itu kalau nyanyi dangdut disco itu kayaknya banyak jobnya gitu kan. Coba deh aku kan teman-teman penyanyiku beberapa yang kayak Denny Malik kan pada bikin single lumayan jalan gitu kan. Nah, aku bikin lagu sendiri, aku panggil teman-temanku yang bisa nge-arrange lagu, arranger. Coba aku bikin lagu dong, ini judulnya High Netizen, kayak waktu itu lagi boom. Judulnya High Netizen. High Netizen. Udah ada di YouTube juga. Iramanya irama ceria pop disco dangdut gitu, kayak seru juga gitu kan. Ya udah udah jadi udah berjalan. Tapi kok namanya aneh ya. Karakterku itu rambutnya warna-warni. Jadi misalkan bajunya orange, rambutnya aku pakai wig orange juga. Serba orange semua. Seru juga ya. Jadi misalkan hijau ya hijau juga, sampai aku beli. Itu brandingnya bagus brandingnya, banget. makanya aduh lucu nih, kayaknya bakal jalan gitu karena ya udah bikin udah klip akhirnya kok nggak lucu ya namanya, kalau namanya Adit. Ya, Aditya. Aneh nggak sih kayak gitu sih, full color tapi kok aneh. Coba kan lagi tren Korea kan. Coba opa apa ya? Ya, Aku bikin opa. Opa apa ya? Opa. Nah, aku kepikiran kan waktu itu ada Ayu Ting Ting gitu. Coba Ting Ting aku dingdong kali ya. Coba opa dingdong. Enggak apa-apa ya. Ada bikin opa dingdong. Ya udah, jadi setiap ada nyanyi kemana manggil opa aja, opa ya. Korea kan. Opa dingdong. Jadi kadang kan orang nggak ngerti, kamu masih muda kok panggil opa sih? Bukan opa kakek bukan gitu. Masih nanya yang belum tahu gitu kan. Opa Korea gitu. Sebenarnya udah jadi aku setiap ada event aku selalu pakai baju hijau. Ya hijau, jadi tiap interview kemana-mana kalau ada event-event yang manggil pakai kostum begitu. Pakai cosplay gitu. Jadi memang cosplay bener. Cosplay branding ya. banget itu. Branding. Akhirnya lama-lama aduh biar nggak awet gimana ya. Akhirnya aku coloring rambut. Punya style baru lagi begini. Iya, gitu. ini begini warna-warni seperti itu. Jadi ini besok sebulan 2 bulan kelar aku ganti hijau, kelar lagi. Nah, ini kalau misalnya ini kan bajunya sesuai ini dengan rambut. Iya. Nanti kalau besok ganti bajunya, ini rambutnya masih diganti Enggak, nggak? ini aku pertahanin 2 bulan, 3 Berarti bulan. dengan- Aku paling retouch gitu. Kalau lagi seneng warna ini aku retouch aja paling. Nah, Iya. dengan kostumnya mix and match dong. Mix and match. Jadi cari kostum yang warna-warna. yang Ini mix serius aja, nih? serius gitu. Seru juga ya. Jadi kalau lagi warna hijau ya baju sih sebenarnya apapun, tapi sekarang aku nggak pakai wig yang harus match ke baju. Nggak kayak gini kan sekarang nih. Ini kan bajunya kan match banget nih. Match, iya. Dengan ada warna apa itu, purple atau apa? Ya macam-macam ini sih. Macam-macam kan. Terus rambutnya ada kuning segala macam. Gitu. Ya, very Aku mix exciting. and match gitu. Jadi Opa apapun. Aku dingdong. selalu pengen explore aja lah gitu. Explore aja. Jadi itu berarti tidak pernah stagnan ya, tidak pernah yang diam. Pasti ada aja the new things yang dikerjakan. Ada aja. Ya karena Inspirasinya dari mana? datang aja gitu sendiri, nggak pernah ya aku go the flow aja. Misalkan ada orang besok tiba-tiba telepon aku, aku butuh kostum superhero dong, superhero ini misalkan Harley Girl. Oh yaudah kirim referensi bilang gitu. Ya udah sampai rumah aku desain atau besoknya belanja bahannya dibikinin. Tiba-tiba cocok aku besok ada event ini, cocoknya apa ya? Ya aku sharing. Aku tanya karakter kamu seperti apa sih gitu. Jadi setiap ada orang artis yang bikin video klip pun aku tanya, kirimin lagunya ya, karakter lagunya seperti apa, coba aku lihat IG kamu, karakter seperti apa, ya aku sesuaikan gitu. Researchnya biasa dari mana sih? Apa dari referensi klien? Oh aja, sekarang atau? lebih enak maksudnya kita research tuh lebih banyak referensi. Ada YouTube segala itu kan kita cari kostum gampang banget kan, cari di Google Map gitu, banyak banget kan referensi kostum. Udah itu kadang aku tinggal ekspor aja gitu, nggak bener-bener copycat, aku bener hanya untuk referensi. Kadang-kadang kan aku sekarang lebih misalkan artis siapa, aku besok ada video klip lagunya begini, aku punya referensi kostum ini, baiknya gimana ya, biar aku mungkin maaf di bob si Ati gimana, di bagian pinggulnya gimana, mana yang mau ditonjolkan, mana yang mau ditutup, mana yang mau gitu, yang nggak insecure kelemahan dan kelebihannya kita ditonjolkan kita sharing gitu, baru lebih nyaman gitu. Berarti kalau ada klien seperti itu kita mesti ketemu dulu dong. Aku ya begitu. Iya, mesti sharing dulu. Aku nggak yang langsung pakai mentah telepon, terima langsung hanya karena cuma nggak ketakutan gitu. Jadi ketakutan nggak nyaman gitu loh. Jadi biar lo punya referensi apa.
gitu. Jadi aku tinggal ya alhamdulillah sejauh ini aman-aman aja. Aman. Ada asisten yang melakukan apabila kita tidak bisa atau masih tetap Oh sendiri enggak, aku kita harus sendiri. Oh gitu ya. Seandainya baju udah setting pun aku tetap recheck Tesnya, lagi. Ini apa antingnya ini belum nih? Ini apa nih stockingnya belum? Ini Fittingnya juga. Jadi mesti fitting segala gitu mesti kalau untuk dancer dikontrol. nggak pakai fitting karena dancer tuh ukurannya paling besar L udah pasti ada. Udah ada. Gitu. Tapi kalau untuk penyanyi-penyanyi, untuk model, untuk event-event orang kantor yang tiba-tiba kan kantor sekarang kan kebanyakan opa aku besok ada kantor ada event ini nih tapi temanya apa? temanya ini kostumku ini tahun baru kemarin kan hampir semua kantor kan temanya ada yang karnaval ada temanya clown ada temanya party Itu memang Brazil tahun 2023 itu waktunya kita mulai lagi loh ya. ya benar Bener nggak? Itu Iya. penuh pas itu. Oh, iya, karena iya. kantor-kantor yang biasa sampai pernah Halloween begitu Covid selesai Halloween itu aku ngelayanin orang kostum sampai subuh masih aku ambil itu semua klub Jakarta pakai kostum karakter kan ada jadi itu jadi ini Iya. ada nggak aku bilang ada udah ke rumah aja dulu gitu. Pokoknya nggak dulu. pernah nolak. Nggak pernah nolak Itu aku. rahasia Iya. tidak jangan nolak. Nggak pernah nolak. Iya, bener. Jadi Halloween apa aku terima semuanya sampai subuh aku jalanin. Pertanyaannya, pernah nggak menolak order? Tergantung kadang-kadang aku moodnya kalau ngeliat orangnya udah mulai bawel daripada aku ntar aku mending mbak aku udah gitu. Aku pernah sampai di rumah pun aku pernah aja ke debat gitu loh karena maksudnya gini, itu kan sewa, bukan bikin. Kalau bikin boleh, kamu request segala macam. Tapi kan sewa yang ada gitu. Jadi nyampe lokasi dia maaf mbak aku tinggal dulu ya, aku bilang gitu aja. Jadi aku tapi panas juga kan. Aku tinggal mbak karyawanku aja urusannya. Nah kalau udah selesai baru sama aku. Begitu. Terus nggak jadi? Nggak jadi. Dia mau nyama aku langsung gitu. Tapi kalau udah begitu aku nggak bisa kan udah bilang ini sewa. Jadi yang ada aja Di gitu. adjust boleh, tapi iya. tidak bikin segala Tidak macam. ditambahin ini dibongkar itu namanya bikin sewa bikin. Mendingan sewa bikin aja. Ya kita akan beda lagi range-nya gitu. Jadi ini nih yang harus dengerin nih. Kalau yang bagus-bagusnya kan semua juga orang tahu. Tapi iya. jadi ada yang bawel banget Oh gitu. iya. Enggak. Tapi kadang-kadang kalau aku lagi moodnya nyaman, ya aku ladenin sampai selesai. Tapi kayaknya ngeliat orang juga sih, nggak mungkin maksudnya ngeliat karakter orangnya Karakter juga orangnya, kan. iya. Ada juga yang bawel begitu ya memang sebenarnya nggak kata gimana kan. Padahal aku udah bilang kalau satu baju sekian, misalkan masalah budget nih, baju sekian satu baju, tapi kalau sampai 3 ke atas aku bisa diskon gitu. Tapi kadang dibilang, oh kok di sana aku lebih murah loh, iya mbak ke sana aja. Aku bilang, ya itu. Aku di sana lebih murah kok. Aku kan kalau gitu udah mulai, Nah, gitu kan, tanduk keluar langsung. Ya udah mbak ke sana aja nggak apa-apa mbak. Aku dengan senyum. Nggak apa-apa sana aja mbak. Mungkin kalau di sini bukan pasarnya mbak nggak apa-apa. Ada nggak yang sudah begitu datang ke sana terus kembali lagi ke Ada sering tetap malah. dilayani. Tetap aku layani. Malah lebih baik atau aku jangan mikir berarti rezekiku aku begitu aja jawabnya. Oh rezekiku makasih ya udah gitu aja. jadi nggak ada rasa-rasa ini Enggak, tadi kemarin kurang ajar gitu. Aku memahami ternyata kalau kita mengedepankan emosi merugikan. Aku jadi mikirnya gitu. Kadang-kadang dulu aku gitu ternyata apa yang aku jalanin. Oh kalau aku mengedepankan emosi dan tantrum ya aku yang rugi. Iya, emosi dan tantrum iya, itu bisa jadi judul tuh. Karena di industri ini kalau kita begitu ya sebenarnya itu kayak memblacklist diri kita sendiri. Ya kan dari mulut ke mulut kan. Kalau usaha gini kan dari mulut ke mulut. Oh, di sana enak loh pelayanannya, servisnya enak loh. Ya dia akan ngomong ke siapa-siapa enak. Jual servis begitu ya. Ini belajar. Saya kalau kayak gini-gini tuh belajar loh. Kadang-kadang kalau benar aku pernah dulu sama ada satu temenku, ya aku sempat emosi. Akhirnya dia ngilang sampai sekarang. Padahal dia tuh dulu suka ngasih referensi kemana-mana. Di sini nih orangnya gitu loh. Kamu bisa milih kostumnya, kamu bisa fitting, bisa besar, bisa dikecilin kecil, bisa gitu loh. Aku sempat ada class lah. Ada class gitu. Ada dia teman aku dia ya udah lumayan jadi klien aku lah gitu. Ternyata aku mikir kalau kita ngedepanin emosi ternyata emang merugikan. Merugikan gitu. ya. Jadi tapi ternyata kembali lagi enggak. Enggak, ternyata emang nggak bisa, nggak boleh. Kita emang harus sabar, segimanapun klien, customer kita harus tetap sabar, tetap gitu. Kalau nggak bisa ya dengan senyum nggak bisa gitu. Sekarang aku mikir gitu, jadi aku akhirnya men-treatment ke tim-timku di rumah karyawan ya sesabar mungkin lah. Kalau bilang nggak bisa. Kayak kemarin ini aku kan kemarin sempat keluar kota, ada ibu-ibu bawa anaknya. Fitting baju ke rumah. Dia tuh lomba baju etnik menang dan mau dimasukin ke grand final. Jadi gak ketemu aku gitu. Pas fitting orangnya badannya kecil,
eh, kan nyewa bilangnya kan nyewa. Kalau nyewa ya kecilin aja, tapi katanya nggak bisa. Pas aku nyampe rumah ternyata aku punya target bikin baju buat konser dari Mariana. Ternyata penjahitku lagi bikin baju apa ini? Ini kemarin ada yang sewa, bajunya kebesaran, jadi aku bikin baru. Kalau bikin baru berarti nggak hitungannya begitu, berarti ada beda lagi. Ini kan sewa bikin. Jadi aku mau order ke kamu, jadi aku yang kehambat gitu. Kerjaanku yang kehambat, targetku kehambat. Kamu bikin orang yang sewa tapi belum ada obrolan apa-apa ke aku. Dan ya udah akhirnya gimana? Ya udah dipotong, udah di-cutting, lanjutin aja. Cuma aku bilang kalau mau begitu ya minta down payment aja dulu. Iya, next time ya. Bener-bener. Iya. Karena belum tentu juga diambil kan. Iya, tapi Takutnya katanya besok mau dipakai dan oke. tadi aku berangkat masih Masih dikerjain, bagian batiknya gitu. Ya ada toleransi tertentu yang kita. Iya, karena udah di cutting cuman nggak ada obrolan apa-apa, nggak ada share apa-apa. Kalau jadi aku kayak kerjaanku jadi kehambat. Kenapa mesti bikin baru gitu loh. Itu kadang-kadang itu seru yang bikin- juga sih. Itu nyanyinya dulu lah. Kenapa jadi opah dingdong kan? Oh iya, itu tadi ya. Berarti kan lagunya lagu-lagu Korea. Korea disco Koreaan. dangdut gitu. Oh, Disco dangdut Korea gitu kan. Jadi aku kepengen dangdut itu tidak hanya ada kelasnya gitu, dangdut Korea gitu dengan klip style Korea dengan packagingnya Korea gitu Klip kan. style Korea berarti Iya, jadi ada aku dancing-dancingnya. ada dancerku juga dengan style Korea. Jadi orang nonton klip itu pun tidak hanya dimanjakan dengan penampilan gitu. Karena belum ada, aku lihat belum ada cowok di industri musik ini penampilan pakai wig warna-warni dengan kostumnya pun full color gitu kan, belum ada. Ternyata pas mau launching, mau rilis itu mau promo mau putar serentak Covid. Jadi aku nggak. Oh itu pada saat Covid. Pas besoknya udah lockdown tuh. Jadi aku nggak bisa. Aku baru 2 radio di Jakarta doang. Jadi belum bisa keluar kota. Tapi di SP apa udah masuk lah. Udah Spotify. Spotify udah masuk semua. Udah masuk. semua. Dan akhirnya lagu itu aku udah kayak orang hopeless gitu. Akhirnya kebenaran aku ngeliat waktu BRB Kumasara lagi boom dengan halu-halunya dia kan. Si BRB Kumasara gitu. Lagi boom. Dia kan dihujat semua netizen kan, segala macam lah yang positif negatif. Waduh kayak lagu ini cocok nih buat dia nih. Yaudah akhirnya lagu itu aku kontak dia, aku nge-DM, akhirnya kita ketemuan di Imperium Kuningan. Ketemuan ngobrol-ngobrol, lagu ini cocok buat dia, suka lagunya. Ya udah lagu itu akhirnya dibeli dia. Jadi sekarang yang lagu versi Opa Ding Dong, Take Down, versinya Barbie Kumalasari, karyaku yang nggak netizen. Dan akhirnya lagu itu dapat penghargaan di Indosiar, lagu dislike terbanyak. Bukan like terbanyak, dislike terbanyak. Enggak, tapi itu bagus. Bisa bikin lagi nggak? Oh iya, dan akhirnya karena lagu itu boom, ada Millennium Record punya Ibu Desi minta, "Opa lagu itu sama Barbie dibeli atau kamu dibeli benar-benar dibeli putus atau masih hak kamu?" Jadi aku perjanjian Barbie itu cuma 3 tahun aja. Oke, jadi Cuma 3 tahun aja kamu mau dihakin Barbie. Jadi gitu. nggak putus. Nggak putus. Ya mau diminta sama Millennium Record. Kalau nggak salah mau dibawain sama artisnya dia sih. Gitu. Untuk dapatin yang begini atau yang begini? Ya nggak tahu nih. Pokoknya lagu itu dia suka gitu. Tapi aku udah bikin lagu dia karena lagu aku sampai sekarang belum ada ketemuan sama Barbie lagi karena ada something yang nggak bisa aku untuk terus berjalan sama dia. Jadi itu sebenarnya bisnis atau apapun yang kita kerjakan, hati itu juga Iya. pegang peranan penting Iya, juga ya. gitu. Kalau kita nyaman gitu kayak gini kan. ngomongnya enak apa aja keluar. Makanya ketika di single kedua pun dia kan cocok sama lagu ciptaan Opa kan. Karena Opa bikin lagu dong yang aman, lagu yang orang kaya, aku mau ngebawa ini gitu. Nah ngobrol sama, jadi aku kan nggak bisa ngobrol masalah fee kan. Aku ngobrol sama Mas Niko ini selain koreografer dia juga memanage aku gitu. Berarti dia manajernya. Manajemen admin juga untuk penyewaan admin untuk semua So it's your partner lah, basically partner lah ya. Betul, ya. Gitu. Jadi berapa? Ya udah bilang aja Barbie 10 bilang gitu. 10 pun dia nggak mau, dia mau di endorse lagi gitu. Ya udah kalau nggak usah lah, ya udah. Masih wani pilo dong Ya kan itu udah selesai Covid ya. Kan dia juga ya setidaknya nggak mungkin dong nggak punya uang 10 mah hanya untuk lagu dan udah jadi gitu kan. Dan itu udah berapa jadi. lama ininya?
lagunya? Lagu yang mana? Kalau lagu kan kontraknya di berapa lama? 2 tahun? 3 Kalau tahun? yang netizen kemarin aku cuma minta 3 tahun aja. Cuma 3 tahun aja. 3 tahun itu ada surat kontraknya, lengkap yang lawyernya dia. Tapi tetap royalti masuk dong. Oh itu sampai sekarang nggak ada, itu yang bikin kita nggak bisa kerja sama. Tapi untuk zaman sekarang emang untuk single apapun kita tidak bisa mengandalkan royalti, tidak bisa mengandalkan Spotify itu nggak bisa gitu, sama sekali nggak bisa. Itu sebenarnya yang kita selalu bilang kita kan juga kan musik ya, selalu kita bilang bahwa itu kayak pensiun lah. Iya. Jadi yang kita tidak anggap aja nggak ada. Tapi kalau satu saat ada, karena kan peraturan kan berubah-berubah. Kayak sekarang kan lihat tuh ada konflik lah ya. Benar. Gitu, nggak usah disebutin itu. apa kan. Tahu. Nah, itu kan juga sesuatu banget. Jadi peraturan-peraturan itu kan masih terus berubah. Tapi kita kan nggak pernah tahu, karena kita kan sudah ada di DSP, sudah ada di YouTube gitu. Siapa tahu aja saat peraturannya udah benar, saat itu. Kemudian dia berhitung mundur dengan apapun yang sudah ada di DSP, itu dimasukkan kan, kita kan juga dapatkan, siapa tahu ya. Itu sampai aku ketika aku berarti lagu apa siap take down ya, karena klip udah berjalan ya udah. Aku punya versi Opa Dino netizen. Padahal jujur sebenarnya kan nggak usah di take down juga karena nggak gini, apa-apa. arranger musik dan semua itu sama. Oh exactly sama. Jadi nggak bisa. Semuanya nggak harus kalau mau nggak bisa take down bisa, tapi harus musik baru, dan baby dia waktu itu nggak mau. Dia suka udah musik yang itu. Dia suka udah bener ketuplek gitu deh pokoknya nggak ada. Sama ketuplek, cuman vokalnya aja diganti vokalnya Barbie. Gitu. I see. Ya sampai detik pun kita nggak ada hitungan apa. Aku nggak mau nanyain lagi karena di manajemen ku nanya pun apa namanya itu apa sih namanya? Royalty itu sampai yang publish dulu itu orang publishingnya pun nggak ada dikasih apa tuh keterangan apa kayak rekening koran apa gitu. Laporan. Biasa Itu, laporan. Ya aku nggak mau bahas itu sih, nggak seberapa sebenarnya sih. Memang nggak seberapa. Nggak seberapa itu, cuman sebenarnya aku tuh cuma kepengen eksis aja gitu. Pada masa itu kan mungkin aku kepengen apa sih passionku sebagai songwriter juga, aku pengen punya wadahnya gitu, pengen punya tempat yang tepat gitu, makanya aku coba ke BRB dulu. Ya udah akhirnya alhamdulillah. Terus sekarang ada rencana lagi mau iya, aku kemarin sempat ditarik sama ada komunitas Nika Ardila Fans Club gitu. Aku ditarik untuk jadi salah satu voice-nya gitu, NAFC Voice namanya. Jadi kemarin pas acara tribute Nika Ardila Desember kemarin, aku direkrut untuk jadi penyanyinya. Jadi aku sempat tour sama mereka. Penyanyinya maksudnya menyanyikan lagu-lagu Nika Ardila gitu. Tinggi sekali dong suaramu. Iya, enggak jadi maksudnya kita kan NAFC itu sekitar 10 orang. Kita bikin lagu Nika kita recycle, dan aku juga punya solonya lagu Nika apa ya disebutnya ya? Apa sih disebutnya kalau zaman apa? Bukan recycle, apa sih? Cover gitu, cover Nika. Jadi, karena aku udah terlibat di situ kan, jadi aku bikin cover gitu. Jadi ini lagi persiapan single berikutnya sih, lagi persiapan. Sama siapa? Di mana? Rencananya aku mau duet sama penyanyi baru namanya Inggit Awulan gitu. Itu karya aku juga. Aku mau lari ke genre slow rock gitu, ke lagu-lagu slow rock. Kita dulu ini kan dangdut K-pop, terus kemudian slow rock, terus kemudian slow rock kan ya larinya. Dan alhamdulillah aku menguasai untuk dangdut juga. Aku mau keluar single dangdut juga, judulnya Mengapa Cinta. Udah jadi lagunya, tinggal aku bikin klip. Terus aku juga bikin cover keroncong. Aku nyanyi keroncong juga. Ini kalau kayak gini-gini kamu recording di mana? Gue prospek nih. Nih aku kalau nggak di Harper, aku kadang-kadang di Tebet, bukan ini Tebet. Di Tebet. Mas Yongki La Voice. Iya. Oh di situ. La Voice. Mas Yongki. Ini Mas Yongki ya. Aku recording itu kalau nggak di Harper. Kalau nggak aku di kawasan Cilandak situ ada. Tapi record labelnya sendiri atau? Aku sekarang ini sendiri, makanya aku belum mengiyakan Hutut Musik ini. Karena dia sebenarnya aku lihat sih di YouTube-nya dia lebih banyak ke koplo dangdut ya. Koplo dangdut gitu. Sebenarnya sih nggak apa juga, cuman aku sebenarnya nggak apa-apa. Cuman udah YouTube sendiri aja dulu gitu. Tapi kalau sendiri juga nggak masalah. Nggak masalah kan juga. Indie kan banyak indie, ya. Iya banyak kok. Tinggal nge-record. Yang penting kembali lagi kreativitasnya Opa itu jangan stop. Iya benar. Sama persis seperti MUA-nya. Benar. Desainnya nyanyi itu. Tapi untuk MUA sekarang kalau misalkan requestan orang aku turun langsung, aku minta aku mau apa langsung make upin. Tapi misalkan sampai besok ada 60 ibu-ibu choir ya make up, ya aku rekrut
tim make up. Banyak dong tim make up. 10 sampai 15 orang. Jadi aku nggak turun. Aku hanya merecek ini kurang ini. Oh gitu. Misalkan nih ini eyeshadow-nya tipisin gitu. Ini shading hidung tipisin, kontur gitu. Punya komunitas MUA enggak? Masa aku nggak pernah ikut komunitas apapun. Ya? Enggak. Jadi aku suka di Cardinal Fans Club, tapi aku juga ikut komunitas. Hanya seneng aja, tapi ketika aku tawarin untuk gabung di NI Voice ya kehormatan banget gitu loh. Jadi aku linku lebih banyak juga. Jadi kalau aku nanti ada single mereka bisa ngebantu untuk promo gitu-gitu. Linku lebih banyak. Ternyata Nike itu klubnya ini sekali. Sangat luas. Dia nggak pernah mati sama sekali. Itu militan banget ya? Iya, parah. Jadi aku kemarin terakhir show di Tangsim City Mall. Aku nyanyi lagu Nike juga itu. Oh ya? Lagu Nike yang belum pernah dipublish, lagu judulnya Putih, aku bawain di. Nggak ada masalah itu kalau. Nggak ada masalah karena keluarga Nike diundang juga. Okay. Diundang untuk datang di acara itu. Jadi setiap NIFC Club di Cardinal itu bikin selalu undang keluarganya. Oh iya, bagus lah. Jadi nggak ada problem mengenai segala macam, masih kekeluargaan. Jadi hubungannya baik gitu keluarganya gitu. Ada berapa besar sih Nike punya? Wah, 1000-an, hampir sampai Asia dia. Sampai malah kalau event ini harusnya kan bulan Maret ini pas 49 tahun kemerdekaan Nike. Bulan Maret ini tanggal 19. 49 tahun. Enggak, 40 usianya. 20 pokoknya Nike. Dia umur berapa ya? Dia meninggal umur 19. Umur 19, berarti 19. Usianya sekarang dia 49. Iya. Gitu. Berarti dia 30 tahun. Nah, 30 kurang lebih. Nah, ini mau ada acara ziarah, tur ziarah di bulan Maret, tapi ternyata kan bulan puasa. Akhirnya dia alokasikan bikin event apa sih? Tertutup. Intern tentang Ramadan gitu di museumnya Nike. Tapi selepas itu mau bikin ziarahnya diundur ke bulan April. Setelah Lebaran. Itu pesertanya udah dari Malaysia, dari Filipina, dari yang udah daftar. Berarti ini yang organize independen ya, bukan keluarga ya? Ternyata Nike itu yang organize itu yang mengklaim itu banyak banget. Misalkan Nike ada Tangerang, Nike ada Jakarta, Nike ada Jabodetabek. Jadi semua orang bisa bikin suka-suka mereka. Tapi ada holdingnya nggak? Tapi yang officialnya cuma satu, kakaknya itu. Kakaknya Nike, Kang Alan gitu. Officialnya cuma satu yang diakui. Yang lain tuh ya karena dia ngefans. Ya misalkan Opa Nike Fans Club bikin aja, tinggal bikin akun. Nah, tergantung followernya banyak nggak gitu. Kalau banyak ya dia bisa bikin event-event. Apakah akan merapat dengan kakaknya ini yang enggak, official? Kayaknya nggak mungkin karena kakaknya setahu aku sempat banyak miss sama fan. Karena fan kan kadang menyalahgunakan gitu loh. Dia bikin t-shirt dijual tanpa ada royalti kayak gitu-gitu nggak ada. Nike, bikin poster, bikin foto, cetak foto, bikin merchandise apa gitu. Suka-sukanya mereka jadi kadang-kadang aja. Akhirnya kakak itu kadang-kadang sudahlah gitu. Ya sudahlah, nggak bisa nuntut juga karena kan komunitas Nike itu banyak banget. Kemarin tuh waktu acara aku nyanyi di Bandung di Bandung apa namanya itu kalau di Bandung tuh? Transmart Bandung. Transmart Bandung. Gede loh. Itu awal konser Nike kemarin, tribute Nike, itu penontonnya ngebludak. Dan artisnya pun manggil dari ibu kota tuh banyak. Ada Edi Susan, Mel Sandi, Lady Avisha, Konedio. Oke, itu masih penonton ya, ngebludak parah. Makanya akhirnya kemarin tuh kita bikin roadshow berikutnya gitu, dan aku terlibat di situ. Ya udah. Jadi bagus loh. Banyak bikinlah di itu. RRI kan auditoriumnya Aku bagus. mau ngobrol dan aku juga mau ngobrol. Pokoknya kalau bikin event yang menyangkut nama Nike itu pasti, karena fans Nike kan semua kalangan. Dan itu berbayar nggak? Orang willing untuk bayar gitu. Malah sampai ini yang ziarah tuh 500.000 per orang udah dapat t-shirt dan lunch itu mereka oke. Iya, kalau komunitas harus ya. Iya, benar. Malah makin banyak yang bikin cover. Enggak ada matinya nih pokoknya. Gila ya kalau kayak gitu. Bener, aku gini segitunya ya, gila. Cuma satu-satunya loh dia. Enggak, maaf ya, enggak kayak petinggi kita kayak. Iya. Siapapun coba kita lihat siapa. Nggak ada, belum. Marilyn Monroe pun di Amerika tidak seperti ini, enggak setiap tahun meninggal dan hari lahirnya dirayakan enggak. Tapi kalau Nike ini sampai hari lahirnya sampai meninggalnya pun orang masih bikin seremonial gitu. Ya dia memang mendadak sih.
Iya yang sih. nanya. Maksudnya dia lagi tok-toknya pakai banget gitu loh. Dan Jadi, itu juga kan masih menjadi spekulasi orang, matinya kenapa? Mati kenapa? Iya kan. Apakah betul-betul? Masih jadi misteri gitu. Ya seperti Monroe juga kan. Iya. Seperti dia kan ngefans sama Monroe juga. Iya, memang kan kiblatnya ke sana kalau masalah dia. Tapi kan anak seusia dia sebenarnya sih aneh gitu loh, bisa ngerti Monroe dan bisa suka sama Monroe, apa alasannya? Gitu kan. Masih bertanya-tanya dan kok bisa sih seusia dia masih suka sama Monroe gitu. Dan seusia dia dengan umur 16 tahun dia udah bisa berpikir dewasa, bikin SLB dengan merekrut anak-anak yang keterbelakangan mental, dibikinin sekolah luar biasa. Kebutuhan itu khusus. Kan siapa coba pikir anak umur segitu 16 tahun udah bikin SLB gitu. Itu dia. Sekarang masih SLB-nya masih berjalan, masih dikelola oleh kakaknya itu. Kakaknya dan donatur. Karena kan muridnya semakin banyak. Masih ada.